Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Berselingkuhan menjadi sesuatu yang biasa. Selingkuh itu biasa Pak Ustaz. Terus yang luar biasa itu apa? Yang luar biasa itu setia. Sudah menjadi lagu. Lagu selingkuh merajalela. Mana lagunya? Sepia. Mana lagunya? Selimut tetangga. Mana lagunya? Selingkuh itu indah. Mana lagunya? Cinta satu malam. Mana lagunya? Pulang-pulang berbadan dua. Hafal juga Pak Ustaz nih. Jadi zaman kita ini sekarang luar biasa. Zaman dulu laki-laki kalau mau menjumpai perempuan mesti membawa lidi. Tahu lidi? Karena rumah orang Melayu di tepi sungai, di tepi laut, di pesisir pakai lantai, pakai kayu tiang. Rumah tangga. Karena rumah orang dulu bertangga. Diambil, dijolok lidi. Perempuan menengok ada lidi naik, dia pun pura-pura buka jendela mau meludah. Tui. Tanda perempuan itu sudah tahu laki-laki itu datang. Zaman sekarang tak ada lidi. Orang sudah pakai vacuum cleaner. Langsung saja pakai WhatsApp. Dapat nomornya dari mana? Tulis saja namanya di IG. Tulis di IG DM. Kita satu SMP dulu ya. Iya, kapan reunian? Ketemu. Akhirnya cucian lama belum kering. CLBK. Mulai periksa-periksa FB. FB kau mana? Ini FB. Oh, ini gambar laki kau ya? Iya. Lisut aja ku tengok. Mana gantengan? Ganteng abang apa laki kau? Ganteng abang lah. Cuman abang nggak datang pula dulu. Akhirnya jumpa lah sama dia. Peot dia udah sekarang. Hancur. Maka kalau dengan medsos itu menjadi rajin ngaji, takut sama Allah, teruskan. Kalau postingan kawan ini baik, teruskan pertemanan. Tapi kalau hanya mengganggu hati dan pikiran, grup-grup WhatsApp, Facebook, BBM, Twitter, Instagram, maka hilangkanlah. Jadikan medsos cerdas bermedsos. Handphonenya cerdas semua. Orang handphonenya smartphone. Yang bodoh tuh yang punya handphone. Bisa pula dia dikendalikan handphone. Nah, ini semua baik-baik. Lalu kemudian dia selama bekerja itu la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Setan selalu membisikkan wala udillannahum, aku sesatkan mereka, wala umanniyannahum, kubuat mereka berhalusinasi, halu. Kaulah yang paling cantik, kaulah yang paling keren, kaulah yang paling putih, kaulah yang paling ini. Kalau kau minum jus bengkoang 3 mangkok 5 hari. Kalau kau buat operasi dagu kau ini lancip, hidung kau ini tajam, lalat pun luka perutnya menempel situ. Nah, akhirnya oplas muka itu tak ada lagi yang asli original, semuanya kresek. Tajam semuanya, hidung tajam, dagu tajam. Cuman 2 bulan, bulan ketiga turun ke bawah. Silikonnya silikon palsu pula. Akhirnya darah yang di hidung berubah menjadi nanah. Mau dioperasi dokter pun takut. Kata dokter, saya tak berani ngoperasi, ini nanti hilang hidung ini. Jadi gimana dok? Ada kawan saya punya terapi. Terapi apa namanya? Terapi lintah. Digantungkanlah lintah 5 ekor untuk menyedot nanah tadi. Lintah biasanya kalau ditempelkan sampai kenyang baru jatuh. Ini baru sikit aja langsung jatuh. Kata lintah tuh asam kali darah nanah begitu. Cobalah tulis di Google artis-artis gagal oplas, enter. Setelah itu pilih image gambar, ditunjukkannya lah orang yang mau cantik, akhirnya macam mak lampir.
hidung turun, dagu turun, tinggal kasih sapu lidi jadi nenek sihir. Ibu cantik bukan karena make up, make up. Make membuat, up naik, membuat naik. Asal dipakai, dagu naik, pipi naik, hidung naik, mata naik, ini pun naik. Kadang-kadang kami yang menengok pun takut. Dia senyum, awak merinding. Ustaz katanya, ay. Jadi sebetulnya setan itu saja yang mempermainkan, sehingga dia bukan cantik tapi merasa cantik. Dia tak cantik, biasa aja, merasa cantik. Dibisikkan setan, kalau kau pakai baju ini kau hebat, kalau kau beli ini kau hebat, kalau kau pakai baju ini yang harga 5 juta, 10 juta, 20 juta kau hebat. Padahal orang tak tahu karena bentuk kainnya sama. Kalau dipakai agak 3 jam busuknya pun sama. Tapi dia merasa kalau pakai sepatu ini lebih hebat, kalau pakai baju ini lebih hebat, kalau pakai merek ini lebih hebat, kalau pakai bedak ini lebih hebat, kalau pakai gincu ini lebih hebat. Orang melihatnya biasa saja, tapi dia merasa hebat. Kerja siapa? Kerja setan. Dari mulai tumit sampai kepala digoda setan untuk merasa. Tumit biasa-biasa saja ditambah tumit kaki sepatu 10 cm. Dia yang berjalan, jantung kita yang gemetaran. Tumit kecil tak aja, asal nengok melangkah, naik gitu. Naik gitu. Dipakai pula rambut naik ke atas. Singa kebun binatang pun pucat nengok. Ngeri rambut aku, ngeri lu buat ibu ni lagi, kata singa. Ibu cantik di depan suami ibu karena bekas wajah baca Quran, karena pengaruh tahajud. Tapi kalau ditanya orang, jangan pula terlalu pede. Ini banyak juga perempuan ini terlalu pede. Loh, ibu pakaiannya nggak pakai makeup tapi kok cantik ya? Iya, ini bekas air wudhu. Jadi kau pikir kami ini tayamum semua? Lah aja nih bilang wudhu. Biasa aja, jangan pula terlalu berlebihan. Jadi ibu boleh kerja di luar rumah, beraktivitas. Posisikan ibu sebagai bidadari surga yang mengikuti aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa di rumah itu dia akan menjadi surga kalau di rumah itu dibacakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Turun rahmat. Kenapa di majelis kita ini tadi ada baca Quran? Supaya turun rahmat. Mengapa habis sholat subuh baca Quran? Supaya turun rahmat. Mengapa habis maghrib ke isya baca Quran? Supaya turun rahmat. Dibacakan Quran di ruko, turun rahmat. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat. Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat. Dibacakan Quran di kebun tempat dagang niaga bercocok tanam, turun rahmat. Maka rumah yang menjadi surga karena dibacakan Quran. Hiasan-hiasan di dinding kamar tamu bagus juga, kaligrafi supaya ketika orang menengok kaligrafi, Masya Allah, kenapa? Apa bacaannya? Bagus kaligrafi. Jangan dipajang di ruang tamu foto nikah sebelum hijrah. Ditengok orang foto ibu belum bertutup kepala, dipujinya pula di depan laki ibu, cantik juga bini kau ya. Laki-laki itu ada rasa cemburu dalam hatinya, ada ghirah. Kalau ada laki-laki yang tak cemburu berarti dia dayus, na'udzubillah. Jadi foto-foto yang itu pindahkan ke kamar,
Adapun yang mengingatkan kepada Al-Quran, Masya Allah, Tabarakallah, maka ini baik. Lalu kemudian MP3 di rumah Quran, hidupkan MP3 Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Kalau ada yang pakai terjemah bagus. Amma yatasaalun, mereka bertanya-tanya. 'Anin naba'il 'azim, tentang berita yang sangat besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, mereka berbeda pendapat tentang itu, supaya kita paham. Ini baik. Atau solawat-solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena tidak semua manusia ini mau lurus-lurus aja, maksudnya lurus suara. Ada orang yang tak suka lagu-lagu ada. Kalau dia selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala. Tapi ada pula orang yang mau pakai ulama. Allahumma sholli. Ibu pasti ingat apa lantunan suara yang kita dengar, itulah nanti yang terngiang-ngiang di telinga kita pas mau tidur. Itu nanti setelah kita sholawat ini, pas di jalan mau pulang, itu sambil bawa motor terngiang. Allahumma sholli, sampai lupa lampu merah. Prit, kata Polantas. Tanya, Ibu, tak tahu lampu merah tadi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata polisi, lewat. Wa ashghili sampai nanti ibu pas mau tidur malam itu juga terngiang. Allahumma sholli, sampai pas mengigau nanti malam itu juga terngiang. Sampai pas mau mati sakaratul maut itu juga terngiang. Allahumma sholli, dibisikkan orang, la ilaha illallah, mudah sakaratul maut. Tapi kalau yang dilantunkan, yang didengarkan, yang diucapkan, yang terlintas di pikiran, yang tersemat di dalam hati, bukan sholawat, bukan ayat Quran, itu juga nanti yang terlintas mau tidur malam. Datang buat laki di sebelah, hari ini ibu boleh tersenyum, hari ini ibu boleh tertawa, tapi yang saya sampaikan ini betul apa tak betul?